Shalom Jemaat Gereja Best, biarlah semangat dan sukacita terus ada dalam kehidupan kita. Sebelum memulai kebaktian, kami akan menyampaikan beberapa informasi Gereja Best selama bulan Juni. Doa pagi diadakan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 4.30 pagi waktu Indonesia Barat. Doa malam diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8.30 malam waktu Indonesia Barat. Biblical Alignment Study Training atau pendalaman Alkitab diadakan setiap hari Selasa pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Worship Night diadakan setiap hari Kamis pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Ladies Devotion diadakan setiap hari Jumat pukul 10.30 pagi waktu Indonesia Barat. Gospel and Prayer diadakan setiap hari Jumat pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Kebaktian Yes Pro atau Profesional Muda diadakan setiap hari Sabtu pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Kebaktian Minggu diadakan setiap hari Minggu pukul 9.30 pagi waktu Indonesia Barat. Best Talk diadakan setiap hari Minggu pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Selain program YouTube, Gereja Best juga memiliki kebaktian secara online melalui Zoom. Doa pagi diadakan setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Hari Selasa dan Kamis diadakan pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Dan hari Sabtu diadakan pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Ladies Devotion diadakan setiap hari Rabu pukul 7.25 malam waktu Indonesia Barat. Link Zoom dapat Anda dapatkan di Ewarta Gereja Best. Ikuti juga program terbaru kami, Best Church Metaverse, setiap hari Kamis pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Dan untuk informasi kode room Metaverse, dapat menghubungi koordinator masing-masing cabang gereja. Sekolah Tinggi Teologi Adiwacana Surabaya membuka pendaftaran mahasiswa baru hingga tanggal 31 Agustus 2022. Informasi pendaftaran dapat Anda dapatkan dengan men-scan barcode yang tertera di layar. Bagi Anda yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan dapat Anda berikan melalui scan barcode yang tertera pada layar. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Biar kiranya firman yang akan kita dengar pada siang hari ini boleh menjadi kekuatan dan jawaban atas setiap doa kita. I worship you, Lord. Mari curahkan roh-Mu buat setiap kami, Tuhan. Kudus, turunlah sekarang hatiku sebagai baitmu, hidupku jadi bencanamu, pakai sesuai rencanamu.
bersama-sama. Rinduku ubah hidupku, ku bawa kepadamu Tuhan, sebagai persembahan yang hidup sampai akhir hidupku. Roh Kudus penghibur dan penolongku, ku tak takut sebab Kau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Mari bersama kita bangkit berdiri. Roh Kudus penghibur dan penolong, tak takut sebab Kau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Mari bersama angkat tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Roh Kudus penghibur dan penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah hidupku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Baik, shalom. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan, saat ini kami siapkan hati kami, Bapa, untuk kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami, karena firman-Mu yang mampu untuk mengubah setiap hidup kami, Bapa. Biarlah Roh-Mu yang kudus bekerja di dalam setiap hati kami, dimanapun kami berada saat ini, Tuhan, agar setiap firman yang kami dengar itu sungguh-sungguh kami terima dan kami boleh melakukannya di dalam setiap kehidupan kami, Bapa. Berbicaralah kepada setiap kami, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya beri tema perhiasan kekal. Tadi sudah sempat disampaikan juga sedikit mengenai ayat firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Dan malam hari ini kita akan sama-sama baca firman Tuhan dalam 1 Petrus pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Ayat yang ketiga, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Baik, puji Tuhan. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita para istri-istri,
Tapi kalau kita lihat di dalam terjemahan sebenarnya, ini tidak hanya berbicara kepada seorang istri, tetapi juga berbicara kepada semua wanita atau kita semua ladies, baik yang sudah berkeluarga ataupun yang belum berkeluarga. Di sini dikatakan bahwa kita di ayat yang ketiga dan keempat di situ dikatakan bahwa perhiasanmu itu janganlah perhiasan yang lahiriah. Berbicara tentang perhiasan itu adalah sesuatu yang kita pakai, yang kita miliki dengan tujuan untuk memperindah pribadinya kita, memperindah tampilannya kita, atau mungkin hiasan-hiasan di dalam rumah kita untuk menghias, untuk mempercantik, memperindah rumahnya kita, terutama hidupnya kita. Tetapi hari ini kita akan belajar bahwa perhiasan-perhiasan itu tidak salah. Memiliki pakaian yang indah, memiliki perhiasan yang bagus itu tidak salah. Tetapi jangan sampai fokus kita itu hanya kepada perhiasan yang seperti itu. Kenapa? Karena perhiasan-perhiasan seperti kita mungkin punya barang-barang mewah, baju-baju yang cantik, atau hal-hal lain yang memang mendukung penampilan kita itu untuk penampilannya, semua itu akan hilang. Semua itu ada masa berlakunya. Semua itu akan selesai atau hilang sesuai dengan waktu berjalan. Contohnya kita punya baju yang bagus. Mau semahal apapun bajunya, ada waktunya di mana baju itu tidak lagi bisa dipakai. Sama pada waktu kita memiliki sebuah perhiasan atau perhiasan yang banyak yang mau semahal apapun bisa dicuri orang, bisa hilang, bisa putus, bisa rusak, dan lain sebagainya. Namun hari ini kita belajar ada perhiasan kekal yang harus kita miliki. Kenapa? Perhiasan ini tidak akan hilang dimakan waktu. Perhiasan ini tidak akan rusak. Perhiasan ini tidak akan pudar, tetapi bersifat kekal. Dan ini akan membawa kita, memberikan suatu penampilan yang baik kepada kita. Sehingga saat kita ada di dalam dunia ini, kita tidak hanya menjadi berkat untuk diri kita sendiri, tetapi apa yang kita miliki bisa berdampak bagi orang lain dan bisa mempermuliakan nama Tuhan. Dikatakan di dalam 1 Petrus tadi, ayat yang ketiga dan keempat, saya bacakan kembali, dikatakan, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasannya yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Perhiasan kekal adalah sesuatu yang sangat berharga di mata Allah. Bukan perhiasan yang hanya tampil dari luarnya saja, tetapi sebuah perhiasan yang terpancar keluar dari manusia batinnya kita, atau di dalam hati kita. Jadi manusia batinnya itu berbicara tentang hati kita ini loh. Jadi hati kita ini harus memiliki perhiasan yang bisa terpancar keluar, yang menyenangkan hati Tuhan. Ada dua perhiasan yang akan kita pelajari hari ini yang harus kita miliki sebagai ladies-ladies yang hidup di dalam Tuhan. Perhiasan yang pertama yang harus kita miliki, kita lihat di ayatnya yang pertama dan kedua. Di situ dikatakan bahwa demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Ayat yang kedua, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidupmu. Jadi di sini ada dua perhiasan. Yang pertama saya berbicara tentang kesalehan. Perhiasan yang harus kita miliki sebagai orang-orang, sebagai wanita-wanita di dalam Tuhan, ladies-ladies yang menyembah Tuhan. Yang pertama adalah kesalehan. Kesalehan ini di dalam bahasa aslinya itu berasal dari kata phobos.
yang artinya menghormati Tuhan, menghormati Allah, atau takut akan Allah. Jadi kalau berbicara tentang saleh, berarti kita ini harus bisa hidup menghormati Tuhan. Baik sikap kita, tingkah laku kita, iman kita kepada Tuhan, harus benar-benar menghargai kedaulatan Tuhan di dalam hidup kita. Kalau seandainya kita memiliki kesalehan di dalam hidupnya kita, otomatis hubungan kita dengan Tuhan pun pasti akan baik. Setiap hari pasti yang kita rindukan adalah bagaimana kita bisa mendengarkan setiap firman Tuhan, mendengarkan apa yang Tuhan mau dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sama ya seperti Maria. Maria dikatakan mengambil bagian yang terbaik, yaitu duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Sama waktu kita memiliki perhiasan, kesalehan itu di dalam hidupnya kita, maka setiap hari yang kita rindukan adalah bagaimana hubungan kita dengan Tuhan diperkuat, supaya apa? Iman kita bertumbuh dan mempercayakan segala sesuatu di dalam hidup kita kepada Tuhan. Orang membeli perhiasan yang mahal, membeli baju yang indah, untuk tujuannya apa? Untuk bisa mempercantik diri, untuk bisa tampil beda di hadapan orang. Tetapi jikalau kita memiliki perhiasan kesalehan itu di dalam hidup kita, kerinduan kita bukan hanya untuk dilihat oleh manusia, tetapi kerinduan kita yang utama adalah bagaimana pada saat Tuhan melihat hati kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga kerinduan kita setiap hari bagaimana menemukan harta berharga kita, yaitu firman Tuhan di dalam hidupnya kita. Di sini dikatakan bahwa kesalehan itu adalah menghormati dan takut akan Allah. Di ayat yang pertama tadi dijelaskan bahwa pada waktu kita memiliki kesalehan ini di dalam hidup kita, maka saat ada orang yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka akan menjadi percaya bukan karena perkataan kita, tapi karena sikap kita. Ini berbicara tentang tidak usah kita berusaha untuk tampil baik di luarnya kita. Jadi kita biasanya apa ya, minta maaf saya bisa katakan bahwa contohnya kita pura-pura untuk menjadi orang yang baik. Kita ngomong, kita ngatur perkataan kita dengan baik supaya orang melihat kita itu lemah lembut. Tetapi sebenarnya semua itu bukanlah karakter kita yang sebenarnya. Itu hanya untuk dilihat oleh orang. Seringkali kita di hadapan orang, kita itu bersikap yang baik, bersikap lemah lembut, bersikap sabar, supaya apa? Orang melihat kita, wah luar biasa pribadi orang itu, luar biasa ladies itu. Tetapi pada waktu kita kembali dalam rutinitas hidupnya kita, atau kita ada sendiri dengan pribadi kita ini, maka kita menjadi orang yang arogan, sikap kita bukan asli seperti itu. Ladies yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa pada waktu kesalehan ini kita miliki, pada waktu hubungan kita dengan Tuhan itu baik, pada waktu kerinduan kita setiap hari adalah merenungkan firman Tuhan, beriman dengan sungguh-sungguh, percaya kepada kedaulatan Tuhan, saya percaya bahwa kita tidak akan diperbudak oleh kekhawatiran kita. Kita pingin tampil cantik, ini bukan berarti ladies kita nggak boleh memperhatikan penampilan kita ya, enggak. Tetapi ini berbicara tentang bagaimana kita mendapatkan atau kita berusaha tampil baik, tapi sebenarnya itu hanya dengan motivasi-motivasi tertentu. Jadi di sini dikatakan bahwa kita itu kalau seandainya sudah memiliki semua hubungan firman Tuhan, kerinduan akan Allah yang luar biasa di dalam hidup kita, saya percaya bahwa tanpa kita berkata-kata, kayak tadi firman Tuhan katakan, tanpa kita berkata-kata, tanpa kita ini berpura-pura baik, tanpa kita berpura-pura lemah lembut, tanpa kita berpura-pura mendukung suami kita, keluarga kita, orang-orang di sekitar kita, mereka itu dengan sendirinya akan melihat dan akan mengalami perubahan di dalam hidupnya mereka. Saya punya satu kesaksian pribadi. Saya melayani di gereja ini dan saya punya keluarga besar yang tidak ikut melayani atau tidak bergereja di gereja BES ini. Tetapi
saya juga waktu mengambil keputusan untuk masuk dalam B-School, waktu itu masih ada di B-School Batam. Terus waktu saya ambil satu keputusan di sana, saya ditentang sama keluarga saya karena mama saya berasal seorang majelis di gereja gereja tradisi gitu. Kalau di Kupang dibilangnya Gemit. Dan di situ ada satu penolakan karena mereka merasa bahwa apa yang saya jalani tidak sesuai dengan apa yang diajarkan di gereja yang lama. Bahwa apa yang saya jalani, komitmen yang saya putuskan ini benar. Tetapi seiring waktu, semua apa yang saya perkatakan itu justru menjadi perdebatan, justru menjadi suatu pertengkaran, justru mereka makin tidak suka setelah banyak-banyak saya bicara. Tetapi akhirnya saya belajar banyak hal lewat pengajaran-pengajaran yang ada di dalam gereja ini. Bagaimana kita itu harus bisa menampilkan sesuatu itu yang keluar dari dirinya kita. Dulu ada tema inner beauty, outer smart kayaknya ya. Dulu kalau saya nggak salah itu temanya. Saya belajar dengan sungguh-sungguh dan saya terapkan itu di dalam hidupnya saya. Sehingga saya itu tidak lagi terlalu berbicara dengan keluarga saya harus begini begitu atau membagikan ini itu, berbicara firman yang banyak juga tidak. Tetapi saya berusaha supaya saya merubah apa yang dulu menjadi hal yang tidak disukai mereka. Contohnya sikap yang kasar, sikap yang membangkang orang tua, sikap yang tidak lemah lembut dan lain sebagainya, itu ada pada saya. Tetapi waktu saya belajar di gereja ini, saya terapkan kepada pribadinya saya. Ladies yang dikasihi Tuhan, mama saya itu kalau ada apapun, pasti WA minta didoakan, pasti mau berbagi tentang firman Tuhan dan lain sebagainya. Dan awalnya cuma mama saya, tetapi sekarang itu seluruh keluarga besarnya saya. Sampai kalau mau ada satu keputusan apapun yang menurut mereka ragu, mereka biasanya telepon supaya lebih memastikan. Karena mereka tahu bahwa saya punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena mereka melihat perubahan-perubahan yang terjadi. Dan ini yang saya mau bagikan kepada kita semua, bahwa jika kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, kita menjadi orang yang saleh, kita tidak perlu berpura-pura baik di depan keluarga kita, di depan suami kita, anak-anak kita, tetapi kita berubah dari dalam hati kita, kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, maka mereka akan merasakan dampak dari perubahan yang kita alami, sehingga akhirnya tidak ada perdebatan, tidak ada hujatan, tidak ada apa-apa, tetapi justru saya semakin banyak, kalau dari kesaksian saya semakin banyak bisa mendoakan mereka. Kami tidak sekeluarga, tidak Kristen semuanya. Tetapi di dalam keluarga kami, mau mereka itu agama Muslim, mau mereka itu agama Katolik atau apapun, kita kalau soal mendoakan, soal dukung doa, itu bersemangat, jadi saling mendoakan. Dan di situ saya bersyukur bahwa ternyata kita tidak perlu harus tampil beda, tampil lebih daripada saudara-saudara yang lain. Kenapa? Saya kalau dibandingkan dengan saudara-saudara yang lain, secara materi saya juga tidak punya apa-apa. Secara hal apapun, mungkin perhiasan ataupun baju-baju yang bagus, kalau saya pulang hampir-hampir saya nggak punya apa-apa seperti mereka. Tetapi saya punya sesuatu di dalam hidup saya, yaitu hidup takut akan Tuhan. Oleh karena itu, ladies yang dikasihi Tuhan, ingat, jangan sampai fokus kita itu hanya kepada perhiasan-perhiasan dunia, supaya orang menilai kita baik, supaya orang menilai kita cantik, tapi percantiklah hati kita dengan menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan. Bersikap hormat kepada Tuhan, pasti kita juga akan menghormati orang-orang yang ada di sekitar kita. Amsal yang ke-31, ayat yang ke-30, dikatakan bahwa kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Di dalam Amsal, ini saya bacakan saja, dalam Amsal pasal yang ke-9, ayat yang ke-10, di situ dikatakan bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Tadi dikatakan bahwa kemolekan adalah kebohongan,
dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Di sini dikatakan bahwa kecantikan kita, kemolekan kita, keindahan kita secara jasmani itu akan sia-sia. Kenapa dikatakan sia-sia? Karena tidak akan bertahan sampai selama-lamanya. Akan usang dimakan waktu, akan hilang dimakan waktu. Tetapi dikatakan bahwa kalau kita takut akan Allah, takut akan Tuhan, hidup kita akan dipuji-puji. Kenapa? Karena dikatakan dalam Amsal 13 ayat yang keempat, Amsal 3 ayat 13 sampai 14, Amsal 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Ini keuntungan kita, kalau dikatakan berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Jadi tadi di ayat pasal yang ke-9 Amsal itu dikatakan bahwa orang yang takut akan Allah itu ada permulaan hikmat adalah orang yang takut akan Allah. Berarti orang yang takut akan Allah pasti akan mendapatkan hikmat di dalam hidupnya dia. Di sini dikatakan berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Luar biasa, pada waktu kita hidup takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, maka kita ini akan diberikan hikmat di dalam hidupnya kita. Dan kalau kita memperoleh hikmat itu, maka kita ini akan menjadi lebih berharga daripada perak dan emas. Apa yang kita perkatakan, apa yang kita lakukan, itu sungguh-sungguh bisa berdampak bagi orang lain. Jadi di sini luar biasa bahwa perhiasan kesalehan ini, kalau kita miliki, kalau kita akhirnya menjadikan kita bijak, menjadikan kita orang yang berhikmat. Kalau kita lihat Salomo ya, Salomo itu waktu dia minta sama Tuhan supaya memberikan dia hikmat, firman Tuhan mencatat bahwa apa yang didapat oleh Salomo itu melebihi segalanya. Kenapa? Karena akhirnya, karena dia minta hikmat, makanya Tuhan menganugerahkan hal yang banyak ke dalam hidupnya dia. Sama, pada waktu kita takut akan Tuhan, hikmat itu ada di dalam hidupnya kita, sehingga kita menjadi wanita-wanita yang bijak dalam mengurus rumah tangga kita, mengurus keluarga kita, mengurus apapun pekerjaan kita, semua yang ada di sekitar kita, sehingga akhirnya kita tidak menjadi cemooh, kita tidak menjadi orang-orang yang berpura-pura, tapi sungguh-sungguh hidup kita berdampak dan bisa membawa orang kepada kemuliaan Tuhan. Perhiasan yang kedua yang akan kita pelajari, tadi di ayat yang kedua, dikatakan bahwa 1 Petrus Pasal 3 ayat yang kedua dikatakan bahwa jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya. Perhiasan yang kedua, yang pertama tadi kesalehan, yang kedua adalah kemurnian. Kemurnian harus dimiliki oleh setiap kita, para ladies. Kenapa? Karena kemurnian ini berbicara tentang kesucian. Baik itu kesucian sikap hidup kita maupun kesucian hati kita. Ini penting karena kita saat ini di bulan ini lagi berbicara tentang iman yang merindukan kekudusannya. Berarti bahwa kekudusan itu adalah sesuatu yang ingin, sesuatu hal yang Allah mau supaya ada di dalam hidupnya kita. Di ayat yang kedua tadi dikatakan bahwa, selanjutnya dikatakan bahwa, ayat yang pertama, kalau suami-suami kita atau orang-orang di sekitar kita melihat bahwa hati kita ini murni, sikap hidup kita ini murni, maka mereka itu akan dimenangkan. Lewat apa? Kelakuannya kita. Kelakuan yang murni itu berbicara, kita lihat di dalam Yohanes, 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ketiga, dikatakan setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Kalau kita lihat di bahasa aslinya ini, kemurnian yang tadi di 1 Petrus itu sama artinya dengan kesucian.
kesucian yang dimaksud itu adalah kesucian yang ini, yaitu sama seperti Yesus. Kalau berarti kita tahu bahwa sikap hidup kita itu harus sejalan dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Di gereja kita mengajarkan tentang mega project karakter Kristus. Berarti bahwa kalau kita mau bertingkah laku hidup suci sama seperti Yesus, maka tadi seperti di Yohanes katakan bahwa kita ini harus melakukan apa yang Tuhan itu lakukan. Berarti karakter-karakter Tuhan harus kita adopsi di dalam hidup kita. Seandainya kita ini menjadi ladies-ladies luar biasa, yang sabar, yang lemah lembut, yang setia, yang rajin dan lain sebagainya sesuai yang ada pada karakter Kristus, saya percaya bahwa keluarga kita pasti akan damai. Anak-anak kita pasti akan menghormati kita. Suami kita pasti akan mencintai kita. Keluarga kita pasti akan diberkati lewat hidupnya kita. Nah, kesucian di sini tidak hanya berbicara tentang sikap, tetapi juga pikiran. Di dalam kitab Filipi ya dikatakan bahwa kita itu harus memikirkan apa yang kudus, apa yang suci, apa yang enak, apa yang baik gitu. Kenapa? Karena waktu kita berpikir sesuatu, tingkah laku kita itu cenderung mengikuti apa yang kita pikirkan. Jadi kalau hari ini kita ini pikirannya tidak kudus, yang kita pikirkan hanya hal-hal duniawi, maka tanpa kita sadari sikap kita itu mengikuti apa yang kita pikirkan. Sekarang, di zaman sekarang, saya semalam pas komsel keluarga, terus di situ ada kesaksian dari seorang ibu bersaksi tentang lingkungan pergaulannya saat ini, bahwa teman-teman yang di sekitarnya walaupun umurnya tidak muda lagi ya, umurnya sudah dewasa sekali, sudah kepala 4, tetapi sikap hidup mereka karena mengikuti zaman ini, sehingga punya banyak-banyak teman-teman yang teman-teman dekat yang seharusnya tidak dimiliki. Jadi sebagai para wanita, mereka itu punya pacar-pacar baru, mereka punya orang-orang yang dekat, yang menghibur, dan lain sebagainya. Sehingga ibu ini bersaksi bahwa bersyukur karena pada waktu dia dekat sama mereka, dia ingat firman Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah tertanam, dia sudah punya hubungan yang baik dengan Tuhan, merenungkan firman Tuhan setiap hari, sehingga dia langsung tekankan, saya harus jaga jarak. Saya nggak boleh dekat. Kenapa? Takut untuk terpengaruh. Bahwa apa yang dilakukan itu tidak baik. Dan itu tidak akan kudus di hadapan Tuhan. Nah, ini juga berbicara kepada kita. Kalau seandainya kita punya sikap hidup yang tidak baik, kita tidak menjaga hubungan kita, kekudusan hubungan kita dengan keluarga kita, dengan suami kita, maka kita tidak akan bisa mempertahankan keadaan rumah tangga kita. Kita tidak akan bisa mempertahankan keamanan atau kenyamanan di dalam rumah tangga kita. Tetapi kekudusan di sini juga berbicara tentang kekudusan hubungan kita dengan Tuhan. Pada waktu kita tidak menjaga kekudusan atau kesucian atau kemurnian hubungan kita dengan Tuhan, maka hubungan kita dengan Tuhan itu hanya akan diliputi oleh kepura-puraan. Kenapa dikatakan kepura-puraan? Kenapa? Karena kita punya motivasi. Saya banyak baca firman Tuhan, saya melayani, saya ikut ibadah, saya ke gereja, saya ikut ladies dan lain sebagainya. Karena ini, karena itu, supaya saya bisa diberkati, supaya saya dapat banyak teman, saya punya ini dan itu. Itu punya motivasi, berarti kita sudah merusak atau kita sudah mengotori hubungan kita dengan Tuhan. Jadi setiap kita, ladies yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus menjaga kekudusan atau menjaga kemurnian hubungan kita dengan keluarga kita, anak-anak kita, suami kita, dan terutama kepada Tuhan kita. Jangan sampai apa yang kita lakukan itu karena motivasi-motivasi tersembunyi. Dan karena motivasi-motivasi yang tersembunyi, karena ketidakadanya kemurnian dalam hubungan kita dengan Tuhan, sehingga kita bermain-main dengan dosa. Pada waktu kita ada di gereja, kita tampil baik, kita tampil suci. Tetapi waktu kita keluar, kita mencoba-coba dosa-dosa yang kita anggap itu dosa kecil.
Sehingga akhirnya kemurnian itu dikotori oleh perbuatan-perbuatan kita yang tersembunyi. Hari ini para ladies yang dikasihi Tuhan, saya bagikan kepada kita semua bahwa hal yang kita anggap baik, indah, memperindah diri kita supaya dilihat oleh orang dengan motivasi-motivasi yang supaya dipuji, supaya bisa tampil beda, semua itu akan sirna dimakan waktu. Semua itu akan usang dimakan waktu. Kecantikan kita saja kalau kita sudah tua pasti akan terhapus oleh umurnya kita. Tetapi pada waktu kita mengejar sesuatu yang kekal, yaitu kesalehan dan kemurnian hati kita kepada Tuhan, maka semua itu tidak akan hilang dimakan waktu. Itu akan bertahan sampai kedatangan Tuhan menjemput kita. Kita lihat dalam Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Matius pasal yang ke-6, Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20 saya bacakan buat kita semua. Dikatakan bahwa janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Hari ini para ladies yang dikasihi Tuhan, mari kita kumpulkan perhiasan-perhiasan yang kekal. Kita kumpulkan harta-harta yang di surga. Kenapa tidak ada yang dapat mencuri itu daripada kita? Kalau hari ini kita bersikap baik supaya dilihat oleh orang, kita menghias diri kita dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang mewah, tetapi itu tidak berasal dari dalam hatinya kita, maka suatu hari masalah, tekanan, godaan, apapun di sekitar kita akan mencuri itu. Tetapi pada waktu kita menjaga hubungan kita dengan baik, Roh Tuhan pasti akan mempertahankan perhiasan kekal itu di dalam setiap kehidupan kita. Dan pada waktu kesalehan, kemurnian itu kita miliki, saya percaya bahwa setiap, walaupun saya masih muda di dalam pernikahannya saya, tetapi saya percaya bahwa yang bisa mempertahankan rumah tangga kita baik itu hanya Tuhan. Yang bisa mempertahankan hubungan kita baik dengan anak-anak kita itu hanya Tuhan. Yang bisa mempertahankan hubungan kita baik dengan orang tua kita juga hanya Tuhan. Dan yang terpenting, yang bisa menjaga hubungan baik kita dengan Tuhan adalah firman Tuhan yang melekat di dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari kita bawa hati kita, kita kejar setiap apapun yang menjadi perhiasan yang kekal, supaya itu menghias diri kita, terpancar keluar dari hati kita, sehingga kita boleh berdiri menjadi orang-orang yang memberkati dan berdampak bagi kemuliaan nama Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu malam hari ini Tuhan, yang sudah mengajarkan kepada kami untuk kami tidak fokus menghias diri kami dengan kepura-puraan, dengan sikap-sikap yang baik yang tidak datang dari hati kami, tetapi kami boleh memperbaiki dan mengejar perhiasan-perhiasan kekal di dalam hidup kami, yaitu kesalehan kami, menjaga hubungan yang baik dengan Engkau Tuhan, dan kemurnian hati kami yang tidak dikotori dengan kepura-puraan, motivasi-motivasi yang tidak benar, serta kita yang hati yang bermain-main dengan dosa. Tetapi biarlah Tuhan senantiasa menguatkan setiap kami, supaya apapun yang kami lakukan itu tulus terpancar dari hidup kami, karena firman melekat di dalam setiap hati kami. Terima kasih banyak Bapa di surga, biarlah setiap hidup kami para ladies, kami boleh diberkati oleh Engkau, dan kami boleh memberkati dan berdampak bagi setiap keluarga kami, anak-anak kami, dan dimanapun lingkungan yang Engkau tempatkan kami berada. Terima kasih banyak Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.